Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Ram Stories, sebuah cerita yang inspirasi bareng gue Adam, dan seperti biasa kita akan mulai satu hal yang menarik dan juga dengan kisah yang seru juga pastinya. Dan di episode kali ini kita akan balik lagi ngulik soal musik, dan mungkin menariknya ini gue akan ngobrol dengan salah satu musisi muda juga dan baru ngeluarin album, dan mungkin gue pertama kali nonton dia waktu showcase-nya Asia Keva, dan ya berjalan waktu terus dia ngeluarin album, jadi gue juga penasaran terus ketemu lagi di turnya Keva lagi. Jadi sebenarnya thank you buat Keva yang mempertemukan kita. Malah Kevanya sebenarnya gue masih nunggu kapan gue podcast sama dia ya. Jadi di sini ada Wida. Halo, apa kabar Wida? Hello, hello. I'm good. How are you? Alhamdulillah baik. Lo lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sekarang lagi sibuk nyiapin side B dari albumnya sih. Oh, gimana tuh side B itu gimana? Kalau di dunia musik gue mungkin gimana tuh? Iya, jadi kalau di album tuh biasanya ada kayak normalnya album tuh kayak 11 sampai 12 tracks. Terus mereka tuh dipisah jadi dua. Side A 7 track pertama, lalu berikutnya 7 track berikutnya. Kayak gitu, itu A dan B. Anggap aja kayak, soalnya kalau di vinyl kita harus bolak-balik vinylnya, nggak bisa full semua di satu satu side yang sama kan. Gitu. Itu istilah jadul nggak sih? Maksudnya ada side A, side B. Dulu kan zaman kaset kayak gitu. Iya kan? Maksudnya Iya, kalau iya, iya, kaset, benar. gue baru inget nih zaman ini malah sebenarnya harusnya gue tahu. Oh, side B itu kayak gitu. Oh iya, inget. Soalnya gue, Yes. maksudnya gue ngalamin, gue dengerin musik tuh pakai kaset. Jadi gue tahu side A tuh track 5 track awal, terus habis itu dia balik tuh kita mau dengerin sisi selanjutnya lagi kan. Yes, betul, seperti itu. Jadi untuk Oke. album yang ini memang kayak aku rilisnya side A sama side B aku pisah jadi dua gitu, nggak jadiin satu. Oh gitu. Kenapa pengen dibalik? Ya maksudnya kayak bisa dibikin kayak gitu. Kenapa ada set A, set B gitu? Sebenarnya alasan paling gamblang aja karena emang belum dari dua side sih ya. Sebenarnya kalau mau rilis Oh, rilis oke. aja bisa. Oke. Cuma karena aku sendiri juga proses penulisan album yang kedua ini panjang banget. Aku kayak dapat waktu Hmm. 2 tahun, sekitar 2 tahunan untuk nulis semuanya. Jadi aku udah selesai side A, terus kayak ada momen, ada peristiwa lagi di hidup, terus kayak nggak, aku juga menulis tentang hal ini sih. Sedangkan set A-nya udah kelar. Jadi kayak sekalian aja dia dipisah supaya orang juga ikut bisa berevolusi. Waktu set A udah dirilis masih di era yang ini, side B udah beda ini lagi. Tapi gue jadi penasaran awal karir tuh gimana sih awalnya waktu sebelum kita mulai terlalu jauh tentang albumnya ya. Awalnya mulai gimana kan? Lo sendiri mungkin dari Surabaya Yes, kembali betul. ya. Surabaya. Iya, dulu aku mulai dari Surabaya tuh sebenarnya nggak langsung ke musik. Awal-awalnya sempet ikut main film kecil-kecilan gitu lah. Iya. Sekitar 3 judul sampai 4 judul. Oh. Terus habis itu kayak, ya habis itu kayak, itu pun masih nulis. Itu tetap nulis juga sebenarnya. Terus dapat opportunity buat masuk ke label. Meskipun sekarang udah independen ya, tapi mulai awal musiknya dari sana. Awal main film, pantes lo ada nggak di jalan kayak di Vano gitu, ada nggak? Ada nggak sih? Banyak sih, banyak Banyak banget ya? yang miripin Devano. Kalau nggak Iya. Devano, Angga Yunanda. Amin Anda. Tapi Iya. gue dari awal ngeliat tuh kayak siapa gitu kan, kayak siap-siap nyanyi waktu di showcase gitu. Kalau sama Devano, waktu belum kenal kan kayak gimana gitu kan, ternyata apa Iya, iya, iya. banyak yang miripin gitu. Waktu itu sebagai apa di film? Kenapa nggak terusin di film gitu? Cara karir? Kebetulan karena papa waktu itu lagi sempat nyoba-nyoba film, terus kayak aku ikut casting, terus kayak ternyata lumayan asik juga. Jadi memang dari kecil mimpi aku adalah di dunia entertainment, entah Oke. mau actor atau musician, pokoknya emang di dunia entertainment lah. Oke. Terus habis itu akhirnya kebagian dapat peran. Awal perannya kecil banget, film horor gitu. Terus habis itu main film horor lagi, ikut film romance. Tapi itu cameo-cameo kecil-kecil aja, cuma kayak sekedar ngikut aja gitu. Kebanyakan orang yang kayak ngambil satu project film, genre ini, genre itu lagi gitu. Iya, Biasanya. betul. Dan memang karena kayak kalau ngomongin film, aku nggak bisa kayak, aku ngerasa kayak aku nggak bisa all out secara creativityku sendiri gitu loh. Iya. Sedangkan kalau sebagai di musik, aku bisa ngedirect music videosku sendiri, bikin konsep sendiri, dan ada musiknya juga, ada lagu yang aku tulis sendiri juga. Jadi kayak lebih beneficial, lebih artsy lah gitu. Iya, soalnya kalau di film ya kalau mau kita punya kreativitas ya di belakang layar, di director, Yes, betul. besar gitu ya. Unik banget sih kalau gue, jadi gue inget satu film yang lucu banget sih, namanya sih Paling Aktor. Terus nonton tuh film. Tahu kok, tahu, Apa? tapi belum nonton kayaknya. Iya, Tahu tapi iya, belum yang, nonton. yang mainnya Jordi Pranata. Kayaknya udah nggak ada bioskop deh kayaknya ya. Itu lah bulan Oktober kemarin. Tapi Iya, iya. ya bener-bener kayak ada di satu momen si Jordi Pranata tuh, dia itu kenapa jadi aktor yang nyebelin karena dia suka memberikan sesuatu yang lebih.
ngerasa dia itu kayaknya kalau dia ngasih sesuatu yang lebih, dia akan jadi the best actor gitu. Jadi kayak dia bener-bener improve-nya terlalu banyak gitu loh, ngerti gak sih? I see. Iya. Apalagi kalau di film juga ngomongin jadwal juga padat dan bingung banget kan kalau syuting film itu kayak bisa syuting pagi, Iya. habis itu siangnya nganggur, sorenya nganggur, malam banget lagi baru take lagi. Jadi kayak lumayan menguras energi banget. Iya, itu kalau horor pasti kebalik. Kalau horor sih. Iya, syutingnya. benar. Kalau yang lain kayaknya banyak sih yang syuting sehat juga banyak. Ada juga yang kayak nggak terlalu malam ya. Misalnya normali lah, misalnya ke jam kerja ya. Gitu. Tapi emang kalau horor ya dibalik sih jam kerja. Iya. Emang susah sih kalau horor. Masuk ke label itu tahun berapa tuh mulai masuk ke musik, fokus di musik? Aku masuk ke musik pertama banget rilis lagu di 2021. Oh, Yes, 2021. pandemi ya. Iya, masa pandemi. Betul. Berarti kalau main film juga pas sebelum pandemi apa tahun 2021 itu juga sambil selingan? Aku mulainya dari sebelum pandemi sampai tahu rilis lagu itu masih syuting film. Oh, Kayak aku mulai kayak kalau film tuh kayaknya dari 2017-an deh. Oke. 2017-an. Berarti ini albumnya katakanlah berarti prosesnya dari 2021 itu sampai ke 2025 ya. Sepanjang Kalau itu untuk album ini prosesnya. sendiri prosesnya dari 2023. Oke. Yes, soalnya di tahun soalnya di 2022 itu aku rilis debut album aku, judulnya Oke. Denial namanya. Terus 2024-nya kayak cuma rilis single-single aja. Satu doang sih malahan. 2025 aku baru rilis album yang kedua. Ini jadi album budaya. Yang pertama itu juga yang pertama berapa track waktu itu? Yang pertama termasuk yang deluxe 13 tracks. Banget. Itu karena emang bingung milihnya apa gimana tuh? Itu sebenarnya salah satu faktor ya, karena aku tipe penulis yang kayak nulis literally tiap hari banget. Kayak ada satu peristiwa sedikit aku nulis, ada peristiwa dikit aku nulis. Apalagi kalau untuk ngomongin debut album pada saat itu, memang opportunity pertama aku untuk bermusik. Jadi kayak idenya ngalir banget dan kayak ngerasa banyak yang pingin aku omongin. Jadi kayak oke, 13 track guys. Kalau di album yang kedua ini lebih ke, karena aku juga dapat banyak waktu buat refleksi, banyak waktu untuk nilai karya-karyaku sendiri. Jadi kayak lebih banyak juga hasilnya gitu. Itu berarti di album pertama masih under label, yang kedua sekarang indie gitu kan? Betul sekali. Gimana perbedaan proses kreatif menjadi indie dan menjadi ada di under label? Lumayan kerasa sih bedanya ya. Soalnya kalau di label itu kan kayak udah ada support ecosystem team yang kayak udah saklek gitu ya. Kalau independen kita masih kayak lebih ngeraba lebih banyak lagi daripada yang di jangkauan kita aja gitu. Tapi tetep fun, masih asik banget. Cuma memang kadang-kadang kayak tepar sih, kadang-kadang tipes sih. Kenapa akhirnya memutuskan indie? Apakah karena ngerasa jauh lebih bebas lagi atau mencari bisa lebih explore atau gimana? Satu hal yang pertama sih pasti dari aku ngerasa kayak aku mau mencoba sesuatu yang baru aja sih. Kayak aku udah memulai karir aku di dalam sebuah kotak. Aku pengen mencoba kayak kalau aku gerak sendiri kayak gimana progresnya. So for kayak this period of time, lebih kayak aku figure out aja kayak what works best for me in every aspect, termasuk musik genre, apa yang paling cocok, aku paling suka tulisnya, paling enjoy bawainnya. Iya. Timnya juga kayak gimana yang paling enak, kreatif prosesnya juga. Prosesnya gimana sih kalau nulis lagu? Misalnya kayak lirik dulu kah atau gimana tuh? Tergantung peristiwa sih, kadang-kadang dapat melodinya dulu, tapi pas aku bikin melodi pun kadang-kadang kayak udah ada beberapa kata-kata ngawur yang keluar, dari situ aku nulis liriknya. Kayak feel-nya di sini, ya udah aku nulisnya dari sini. Atau kadang-kadang kayak kalau memang lagi baper banget, ya mulai dari nulis dulu kayak anggap, karena aku dari kecil suka nulis puisi ya sebenarnya. Jadi kayak mulai dari puisi terus aku jadiin lagu. Puisi dalam berarti bahasa Inggris kebanyakannya atau gimana? Inggris, betul. Inggris. Oke. Tapi aku baru nulis satu lagu bahasa Indonesia terakhir buat album yang kedua ini, dan itu pertama kali dan sepertinya akan menjadi terakhir kali aku menulis lagu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena susah ya ngalirnya. Kalau buat aku sendiri nulis bahasa Indonesia itu susah karena memang aku memang kurang belajar banyak dengerin lagu bahasa Indonesia juga sih. Jadi kayak pemilihan kosakata tuh kadang-kadang kayak nggak nyambung atau malah aneh gitu kesannya. Gitu. Kebetulan di lagu aku yang di bahasa album kedua yang Jaga Ucapan ini, nah itu sekali doang kayak bisa nih ngalir, habis itu kayak nggak bisa diulangi lagi kayaknya. Emang kebiasaannya soalnya emang benar-benar ya udah di kepala emang biasa ya Inggris kali ya keluarnya gitu ya berarti. Yes, betul sekali. Oke, berarti kalau si album ini kan 2 tahun itu. Biasanya ini topik-topiknya apa yang kamu bisa highlight gitu di album ini gitu? Kalau album ini aku emang lagi explore hidup banget ya, lagi remajanya banget, jadi kayak macam-macam lah aku lakuin gitu ini ya. Jadi album ini sendiri juga secara genre dan lirikal dan arti dari lagu-lagunya sendiri itu ngomongin tentang kayak yaudah yang penting I just wanna have fun,
Mm-mm. Kayak nggak terlalu mikirin aku mau bikin kayak gimana, yang penting kayak that's how I feel at the moment aja sih. And it's a lot about progress juga. Kayak banyak yang kayak dulu ngerasanya kayak gini, sekarang point of view-ku beda. Itu yang sekarang ada di album yang baru. Ini kan baru keluar side A. Apa yang di focus track atau yang bisa di-highlight lagu di side A ini? Kalau dari aku sendiri disuruh title tracknya sebenarnya kita rilis terakhir One Last Kiss. Itu salah satu lagu yang kayak waktu kita di studio ngerjain kayak anjir ini lagu sih. Itu aku sama Jevin, produser aku Jevin Julian, Yeah. kita berdua yang kayak anjir ini lagu mantep sih. Mantep. Habis itu kayak oke, ini jadi title track udah fix. Dari awal kita bikin udah kayak tahu this one has to be a single. Tapi kalau yang paling pingin aku unggulin, susah banget lagi. Karena kebetulan kali ini aku bikin album beneran suka sama semua track. Dulu enggak. oke. Dulu enggak. Kalau disuruh milih kayaknya Love Don't Come Easy sih. Kenapa tuh? Dan itu boleh ceritain itu tentang apa tuh lagunya ya? Easy itu salah satu lagu yang baru aku bisa tulis setelah side A udah mau kelar. Oke. Jadi kayak aku baru experience, baru ketemu sama seseorang pas posisinya lagi liburan di Melbourne. Oke. Terus kayak anjing lah pokoknya. Habis itu udah gue tulisin ya. That's why I like the song the most. Soalnya peristiwanya paling anjing dan paling asik. Proses ketemu sama Jevin gimana tuh? Karena tahu Jevin tuh dari tahun berapa ya? 2015 kayaknya ya. Pas zaman dia ikut kompetisi yang DJ gitu kan? Yang di net. Yes, gitu. betul. Aku sebenarnya baru kenal Jevin setelah selesai rilis album yang pertama sih, sekitar di tahun 2023 seharusnya. 2023 itu kita ketemu, terus kita ngerjain satu single, judulnya Still on Repeat. Terus dari situ kayak, wah gue sama Jevin connect nih, jadi kayak lanjutin lagi yuk kita kerjain album yuk Jeff. Terus kayak Jevin juga, he was very down, jadi kayak oke, and then the result is the album. Itu berarti dia benar-benar ngeproduksi side A sama side B semua ya, berarti si Jevin ini ya? Untuk album ini ada beberapa produser, salah satunya ada Jevin Julian. Jevin ngerjain beberapa track, majority bisa dibilang Jevin sih. Oke. Terus ada juga Petra Siombing. Wah, gokil. Terus untuk lagu bahasa Indonesia dan lagu side B, yang di side B nanti ada 2 lagi track dari Petra Siombing. Terus ada Rama The Massive, dia gitarisnya di The Massive, produser lama aku di album yang pertama, dia ikut juga di album yang kedua untuk side B. Terus ada Dave Dot juga, itu produser Thailand. Terus ada Marcel Putra, dia juga produser. Dia awalnya band aku, habis itu ikut juga jadi produsernya. Menarik nih, produsernya gokil sih. Petra Siombing kayaknya salah satu produsernya kayaknya lo kayak iya gak sih, maksudnya ya gimana bisa kerja sama Petra Siombing, dia gimana sih? Awalnya tuh karena dimulai dari rasa ragu sama lagu aku yang bahasa Indonesia itu ya. Oke. Jadi kayak memang dari dulu selama aku berkarir, papa selalu bilang kayak Weda harus bikin lagu bahasa Indonesia satu, Weda harus bikin lagu bahasa Indonesia satu. Tapi aku sama sekali nggak dapet ide sampai ada nenek aku meninggal. Terus dari situ aku kayak aku mau nulis satu buat nenek aku, buat Oke. papa aku juga, karena mereka dia selalu minta gitu. Dan pas di situ ngalir banget. Meskipun lagunya udah selesai pun aku masih kayak aduh kayaknya lagunya jelek deh. Akhirnya aku tanya ke Petra Siombing kayak kita bisa nggak ya ngerjain lagu bahasa Indonesia ini, soalnya gue takut banget nih lirik gue hancur. Terus akhirnya aku pergi ke Bali, kita workshop pertama, dan ternyata Petra malah gue udah suka, kayak nggak terlalu banyak yang harus diubah malah gue. Terus gue kayak oh gitu ya, oke, udah jadi akhirnya lagunya. Planningnya untuk yang side B itu kira-kira berarti kapan bakal dirilisnya tuh? Side B akan dirilis di tahun depan bulan Mei. Oke, lumayan ya jaraknya ya. Untuk album ini apakah ada akan tour atau gimana promonya? Planningnya? Sepertinya untuk tour sendiri sih nggak ada ya, karena kebetulan Januari depan aku akan pergi ke Melbourne, sekolah lanjut kuliah di Melbourne. Yes, jadi kalau untuk tour kayaknya akan susah. Aku sekarang nggak terlalu fokus macem-macem sih, cuma yang penting karyanya jadi, aku bisa rilis ke public, orang-orang bisa enjoy. I think that's the priority di sini sekarang. Emang baru lulus SMA akhirnya mutusin kuliah atau gimana tuh? Ya, sebenarnya aku memang dari kecil nggak pernah pengen kuliah. Aku ngerasa kayak aku lulus sekolah SMA, oke, langsung loncat ke musik. Tapi kebetulan opportunity untuk bermusik datang waktu aku masih SMP kelas 3. Di situ aku udah mulai bermusik. Jadi kayak anggapannya sekolah yang jadi side jobnya, main jobnya jadi musik. And then after a couple of years experiencing itu, aku ngerasa kayaknya aku juga tetap mau sekolah deh. So waktu SMA kelas 2, akhirnya mutusin kayak okay, I'm gonna go to a college, I'm gonna go to university, and I feel like Melbourne would be the best place for me. Soalnya kayak liburan ke sana, terus kayak ngerasa kayak very welcome. I really love the place juga. Jadi kayak Melbourne, yes. Baru lulus sekolah di tahun ini atau gimana nih? Yes, Lulus. aku baru rilis nggak tuh? Rilis dari sekolah. Aku baru rilis dari sekolah pertengahan tahun ini. Berarti ada gap setahun dong, baru Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya? Oke. 6 bulan. Karena baru masuknya di awal tahun ya, karena setahu aku Betul. kalau Australia itu dia masuk di Februari sama di Juli kalau nggak salah kan? Yes, benar. Sebenarnya aku kemarin bisa
milih yang langsung masuk aja, tapi ngerasa kayak habis sekolah kayaknya mau nafas dulu deh, mau rehat dulu, terus sama fokus sama Oke. karir lagi. Berarti bakal fokus rehat dulu tuh. Misalnya akan fokus di pendidikan dulu tuh. Nggak akan Iya, ini. selama 6 bulan ini udah fokus banget sama nyelesain album Side A dan Side B sih. Tapi Oke. sekarang Side B masih ongoing proses, terus Maret akan rilis single pertama untuk Side B. Karena lanjut kuliah, berarti musik ini akan misalnya udah rilis aja kan. Misalnya nggak ada yang kayak planning selanjutnya atau gimana-gimana gitu. Planning sih pasti akan tetap tetap berjalan sih kalau planning ya. Cuma aku ngerasa kayak I'm doing music karena aku suka musik as it is aja. And I feel like doing too much atau expecting too much from music itself bakalan bikin aku sendiri yang kayak terlalu stressing atau gimana-gimana. Jadi kayak ya I'm still gonna release music, masih ada planning-planningannya, tapi nggak se-hectic atau nggak se-pressure itu juga. Baiklah, thank you banget udah sharing sama aku hari ini. Seru banget bisa Thank you so ngobrol much. bareng akhirnya. Setelah kita 2 kali ketemu sebenarnya. Yes, Dan betul. ya akhirnya bisa ngobrol dan buat teman-teman yang tadi mau dengerin lagunya bisa di mana dan sosmed kamu juga di mana mungkin. Bisa dengerin di Spotify, YouTube, every digital streaming platform. Search out Weda Mouth aja, Pack Your Bags, bakalan langsung muncul. Buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin lagunya Weda. Tadi albumnya baru side A yang keluar, tapi mungkin di awal tahun depan akan ada side B-nya. Itu konsepnya menurut gue menarik karena kita udah jarang banget ada musisi yang ada side A, side B. Itu zaman-zaman kaset dulu ya. Soalnya set A dan set B tadi. Tapi perbedaan dari set A dan set B apa nih? Nah, dari sisi cerita kah atau Side A bisa aku bilang, Side A tuh fokus sama kayak masih exploring aja sih. Kayak Side A itu beneran, I feel like the listeners juga bakal bisa ngerasain kayak oke. Side A fokus sama aku explore sama genre music sama storytellingnya juga. Tapi kalau Side B, it's like an experience yang inevitable aja, kayak udah dijalanin aja. Jadi kayak lebih dalam, lebih emosional Side B. Kalau gitu jangan lupa dengerin, nanti gua akan merepeat lagu-lagunya juga, akan mendalami lagunya. Ntar gua akan kabarin kayak feedback kali ya, kayak gimana lagunya Yes. gitu. Dan buat teman-teman yang ingin bersama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, bisa hit subscribe Instagram di @podcast_somestory dan juga bisa email kita di podcast_somestory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya sudah mendengarkan Samtalk episode 114 bersama Weda, and see you the next episode dari semuanya.